Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video presentasi saya. Pada slide pertama itu pendahuluan berisikan pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa dalam konteks Indonesia. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Baik, kita masuk pada slide latar belakang. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pilar esensial dalam membentuk warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Namun, pemahaman akan PKN seringkali terbatas pada dimensi normatif belaka. Presentasi ini akan mengajak kita menelusuri akar historis dan dimensi sosiologis PKN untuk memahami bagaimana mata kuliah ini berevolusi seiring perubahan zaman dan masyarakat. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama, sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa penjajahan, di mana pendidikan ini lebih bersifat kolonial dan tidak memberikan ruang bagi pengembangan identitas nasional. Selanjutnya, setelah kemerdekaan, pendidikan kewarganegaraan mulai mendapatkan perhatian lebih serius sebagai upaya untuk membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan diintegrasikan sebagai mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai dengan perkuliahan. Yang ketiga, meskipun secara historis dan sosiologis Pancasila adalah dasar moral bangsa, metode pembelajarannya yang dominan teoritis terbukti kurang efektif dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Oleh karena itu, pembelajaran Pancasila perlu diubah menjadi kontekstual. Yang terakhir, efektivitas pendidikan Pancasila saat ini rendah karena penekanan teori dan kurangnya aplikasi praktis. Mahasiswa sangat memerlukan pengalaman belajar yang partisipatif dan berorientasi seperti problem-based project atau PBL dan debat terstruktur. Sekian video presentasi saya. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan pada presentasi yang telah saya lakukan. Selanjutnya, saya ingin memperlihatkan video singkat proses wawancara yang telah saya lakukan. Halo, perkenalkan namaku Salsabilah Naja. Kalian bisa manggilku Safna. Oke, sebenarnya aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Safna karena udah ngeluangin waktunya buat wawancara ini. Semoga dengan wawancara ini aku bisa dapat informasi dari pengalaman Kak Safna sendiri. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perubahan nama dan fokus pendidikan kewarganegaraan seperti dari pendidikan moral Pancasila atau PMP ke PKN, kemudian ke pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN mencerminkan pergeseran kebutuhan politik dan ideologis negara Indonesia dari era Orde Lama hingga era reformasi. Nah, perubahan nama dari yang namanya PMP berubah menjadi PKN atau PPKN itu menandakan adanya pergeseran fokus politik negara secara bertahap. Yang dimana pada awalnya ini Orde Lama itu PMP itu bertujuan untuk menanamkan kepatuhan total dan juga pandangan tunggal terhadap Pancasila untuk menstabilkan rezim. Sedangkan hal itu tidak sesuai dengan yang namanya ideologis Pancasila. Ideologis Pancasila ini salah satu sifatnya itu fleksibel. Fleksibel itu apa sih? Nah, fleksibel itu yang dimana Pancasila itu bersifat terbuka dan juga dia itu tidak kaku dan dapat berkembang serta beradaptasi dengan seiring berkembangnya zaman. Nah, maka dalam PMP ini itu tidak sesuai dengan ideologis Pancasila. Oleh karena itu, pada masa era reformasi ini PMP ini diganti menjadi PKN atau PPKN yang dimana bertujuan untuk membentuk warga negara yang aktif dan juga kritis atau demokratis. Nah, yang berarti negara tidak lagi menuntut para warganya untuk kepatuhan, tetapi dia itu lebih membuka warganya untuk ikut berpartisipasi dan juga untuk lebih kritis dalam pengawasan negara. Kira-kira negara ini berkembangnya sesuai nggak nih sama ideologis Pancasila kayak gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, pada masa Orde Baru
PKN sangat menekankan pada indoktrinasi Pancasila. Apa saja dampak positif dan negatif historis dari pendekatan indoktrinasi ini terhadap pembentukan kesadaran krisis mahasiswa saat itu? Indoktrinasi PMP pada Orde Baru memiliki efek ganda tentunya. Pastinya ada yang namanya efek negatif dan juga ada yang namanya efek positifnya. Nah, salah satu efek positifnya nih adalah menanamkan ideologi yang dimana semua ideologi yang dianut itu satu dan sama, yaitu Pancasila, untuk menjaga persatuan bangsa. Itu dampak positifnya. Tapi di sisi lain ada juga yang namanya dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya ini itu seperti menghilangkan daya kritis mahasiswa karena Pancasila diajarkan sebagai dogma yang tidak boleh dipertanyakan. Artinya dia harus sesuai dengan dogma tersebut. Mahasiswa menjadi sulit nih yang namanya untuk kritis dan menganalisa kira-kira ada nggak sih ketidakadilan atau korupsi yang dilakukan penguasa saat itu. Nah, sebab kritik dianggap sebagai tindakan subversif dan anti Pancasila. Maka karena itu saat masa Orde Baru itu banyak sekali ditentang oleh yang namanya Pancasila, oleh yang namanya mahasiswa. Saat itu mahasiswa dan juga media itu dibatasi yang namanya kritik serta bersuara pada saat itu. Baik, selanjutnya dari mengingat maraknya isu korupsi dan ketidakadilan di masyarakat, sejauh materi Pancasila yang diajarkan di perguruan tinggi saat ini relevan dan efektif dalam membentuk perilaku anti korupsi dan keadilan sosial pada diri mahasiswa itu menurut kakak tuh bagaimana, dan tolong sertakan contohnya. Kalau menurut saya materi PKN saat ini kan relevan karena mengajarkan nilai anti korupsi dan keadilan secara teori. Namun efektifnya itu rendah jika hanya diajarkan secara materinya saja, sedangkan tidak ada yang namanya praktek secara langsung. Karena itu perilaku ini tuh dalam mahasiswa tuh harus dipraktekkan secara langsung. Contohnya kayak gimana sih? Ini contoh penerapannya itu kayak bisa seperti melalui mini proyek yang dimana mahasiswa melakukan proyek mini mengenai audit sosial, dimana mahasiswa ini ditugaskan untuk mengawal transparansi anggaran kecil di lingkungan, kayak misalkan pengelolaan fasilitas kampus atau mungkin di dana himpunan mahasiswa. Nah, itu tuh kegiatan ini kayak memaksa mahasiswa untuk menerapkan konsep yang namanya akuntabilitas dan menolak praktik korupsi secara praktis, alih-alih hanya menghafal lainnya kayak teori gitu. Kalau misalkan ada praktiknya, mahasiswa bisa lebih menerapkannya itu lebih baik. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, jika dilihat dari sudut pandang sosiologi pendidikan, bagaimana dosen PKN dapat merancang metode pembelajaran selain ceramah yang secara efektif dapat mengaitkan teori kewarganegaraan dengan masalah nyata di lingkungan kampus atau komunitas sekitar, dan contohnya tuh kayak gimana sih? Dosen Pancasila atau dosen PKN ini harus menggunakan metode yang menghubungkan teori dan masalah nyata di sekitar mahasiswa. Kayak ini bisa dilakukan melalui simulasi dan kegiatan, seperti contohnya itu daripada